Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Dan untuk bab selanjutnya kita akan mempelajari materi jujur dan menepati janji. Yang pertama adalah memahami perilaku jujur. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sidiku, yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau antara informasi dan kenyataan. Dan istilah ini juga dijadikan julukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, yang berarti sifatnya jujur. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa orang munafik adalah orang yang berkata dusta. Perhatikan hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila ia berkata, dia berdusta, dan apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, jujur dan menepati janji. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Perhatikan surah Al-Ahzab ayat 70 halaman 33 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah, takut sebuah salah dan dosa. Artinya kita takut berbuat salah dan dosa. Kemudian orang yang bertakwa akan melandasi segala ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Manfaat perilaku jujur. Adapun manfaat dari perilaku jujur di sini ada 5. Bisa dilihat. Yang pertama adalah hidup menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, dipercaya banyak orang, membimbing kita kepada kebaikan dan surga. Kemudian memberi pahala, membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik. Bagian B, penerapan perilaku jujur. Adapun penerapan perilaku jujur di sini, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Contoh penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah tidak menyontek ketika ujian. Tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa membolos. Tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan kantin sekolah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Kemudian hikmah berperilaku jujur. Jadi adapun hikmah berperilaku jujur, hikmah ini adalah manfaat
dari berperilaku jujur. Setelah kita jujur, apa manfaat yang kita rasakan atau apa yang kita dapatkan? Perasaan enak dan hati tenang. Mendapat kemudahan dalam hidupnya. Selamat dari azab dan bahaya. Dijamin masuk surga. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian memahami perilaku dan menepati janji. Bisa dilihat di sini. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Kemudian janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Menepati janji merupakan wujud kemuliaan, menghormati, menghargai sesama manusia. Kemudian orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Baik dalam kehidupan ini, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan harus dilandasi akhlak yang mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Perhatikan hadis berikut. Bisa dilihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Kemudian seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Bisa dilihat firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 77 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirat wa la yukallahumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengannya Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagia, baik pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepadanya mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih. Quran Surah Al-Imran ayat 77. Keutamaan menepati janji. Yang pertama tergolong dalam manusia berakal, termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, bukan golongan orang yang munafik. Kemudian menempati surga Firdaus. Kemudian ada hikmah berperilaku menepati janji. Yang pertama dapat dipercaya orang, mendapat nilai religius, mendapatkan keberkahan kehidupan, mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Kemudian contoh penerapan perilaku menepati janji. Yang pertama, di sekolah, belajar dengan tekun, tidak pernah terlambat ke sekolah. Bagian B, keluarga, menghormati ayah dan ibu, membantu orang tua setelah berjanji. C, masyarakat, menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Kemudian mengikuti aksi bela negara. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.